Dedeko dong. Sekamai. Kenapa anak muda? Galau banget kayaknya. Ini Ustaz. Sekarang kan ya posisinya lagi corona tak begini. Malah calonku minta tongi dinaikkan anu nah panaik na maharna tak begitu toh. Jadi susah tongi kalau mau menikah sekarang. Jadi bagaimana misalnya Ustaz? Ya, gini ya. Nikah itu kalau kita mau nikah, yang paling penting pertama tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah mantep nih untuk menikah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin rizki kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat An-Nur ya, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkan jombloan-jomblowati yang belum nikah itu. Nanti kalau mereka fakir, nanti akan dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita sudah yakin untuk menikah, ya optimis, ya rizki nggak akan kemana. Yang paling penting kita doa, kerja keras, ya rizki akan datang mengalir kepada kita dengan menikah. Makanya nikah itu salah satu kunci faktor supaya kita dapat rizki. Kata sahabat Umar bin Khattab, ajibtu liman talabal hina walam yatazawwaj. Saya heran sama ada orang yang pengen pengen kaya tapi dia nggak nikah. Jadi mari kita semangat, optimis, banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ikhlaskan niat kita. Ikhlaskan saya nikah ini untuk melindungi diri saya supaya tidak terjerumus di dalam dosa. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, ya, siapa yang sudah mampu menikah di antara kalian segera menikah. Jangan tunda-tunda. Ya. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mampu juga, maksudnya belum mampu nikah, ya, maka hendaknya banyak puasa, ya. Jadi optimis, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau pengen kita ya misalkan yang paling penting nih juga kriteria. Ya, kita harus selektif cari calon istri. Yang paling penting ya adalah cari wanita-wanita yang nih solehah, agamanya baik, ya, akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Nah ini wanita-wanita idaman yang akan nanti kita bikin bahagia. Berarti dari agamanya gitu ya? Agamanya yang paling penting. Jangan dari awal sudah pasang tarif terlebih dahulu. Apalagi ya mahal pula. Dalam sebuah hadis ada Nabi SAW bersabda, Aisarus sodaqoti barokatan, aisaruhunna mu'natan. Ya, pernikahan yang paling berbarokah itu adalah yang paling mudah maharnya. Artinya kita ini disuruh untuk mempermudah. Jadi kalau ada yang mempersulit, cari yang mudah aja. Ya, cari yang mudah. Yassiru wala tu'assiru. Ada dalam hadis itu permudah, jangan cari yang mempersulit. Kalau ada yang mempersulit, ya udah cari yang mudah aja. cari akhwat yang lain yang mau kita hidup mudah, ya, orang tuanya mempermudah kita. Ya. Sebenarnya kalau ditinjau dari syariat ya, mempersulit pernikahan itu nggak boleh. Ya, mempersulit, apalagi nanti orang tuanya minta ini, minta itu. Ya, ini ada adat-adat seperti ini, ya, yang sudah diperingatkan oleh para ulama, ya, menghambat anak-anak muda dari pernikahan. Ya, akhirnya kan banyak anak-anak muda malas menikah atau berat bagi mereka untuk menikah.
Padahal dengan menikah ini banyak sekali manfaatnya. Ya, manfaat yang paling besar adalah anak-anak muda ini bisa terlindungi dari pergaulan bebas, dari perzinaan. Sekarang kan ya gawat gitu kan pergaulan anak-anak muda, boncengan, laki perempuan, ya udah pacaran, bahkan yang udah banyak yang jebol duluan, ya. Nah ini bahaya. Nah kalau orang tua mempersulit anaknya menikah, nah ini khawatirnya akan menanggung dosa. Ya, ada salah seorang ulama itu bilang, ya, idza balaghal hulam wa lam yuzawwijhu abu fawaqa'a fil fahisah athimal ab. Kalau ada anak muda yang sudah nikah tapi orang tuanya nggak segera nikahkan dia, akhirnya dia terjerumus di dalam dosa. Ya, orang tuanya nanggung dosa. Karena kewajiban orang tua itu melindungi anak, ya. Nah, jangan sampai malah menjerumuskan anak dalam kemaksiatan. Jadi ini ya nasihat juga untuk orang-orang tua ya. Ya, jangan mempersulit pernikahan anak. Kalau anak sudah siap nikah, ya permudah sudah urusannya. Jangan kasih persyaratan-persyaratan yang mempersulit. Jangan. Kasih permudah. Ya, adapun masalah finansial, masalah ini insya Allah selama anak itu saleh, Allah Subhanahu wa taala akan ngasih kasih rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar. Ya. Jadi antum kalau sudah yakin mau nikah, optimis, tawakal, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting tadi cari yang solehah. Cari yang solehah, yang baik akidahnya, akhlaknya. Dan yang paling penting juga cari yang mudah, jangan yang sulit-sulit. Ya, jangan yang sulit-sulit. Yang sulit-sulit udah tinggalin aja. Ya, cari yang mempermudah. Orang tuanya mempermudah, calon istrinya juga mempermudah. Karena agama Islam ini agama yang mudah begitu. Jadi semangat bro. Semangat. Ya. Harus semangat ya Ustaz. Insya Allah. Iya. Berarti kalau misalnya mau menikah ini kan pandainya tinggi nih. Berarti cari yang lain dong. Kalau antum mampu sih nggak apa-apa. Tapi kalau antumnya nggak mampu, ya udah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa di luar dari kemampuannya. Cari yang lain sudah. Banyak wanita, banyak akhwat. Ya, kalau antum ditolak satu, cari yang lain. Ya, masih banyak wanita-wanita yang lain gitu. Jadi kita harus punya harga diri juga gitu. Jangan sampai karena ditolak oleh satu akhwat, ya kita mengatakan aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Cemen loh gitu. Nah, Ustaz. Gitu ya. Semangat. Jazakumullah khairan Ustaz.